Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok non-reguler. Ada Ramli sebagai pembuat alur pergerakan dan perapihan, Nia Santika dan Dik-Dik sebagai pembuatan gambar dan karakter, dan Nina Sriwahyuni sebagai pengisi suara. Dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2020. Pada video ini, kami akan memberikan sedikit materi tentang himpunan dan penyajian himpunan. Selamat menyaksikan. Kak Nisa, lagi sibuk nggak? Enggak kok, Dek. Kenapa? Adel mau minta tolong, boleh nggak, Kak? Boleh. Minta tolong apa, Dek? Ini, Kak, kemarin Adel dapat materi himpunan, tapi Adel belum paham. Oh, jadi minta bantu untuk menjelaskan lagi ya, Dek? Iya, Kak. Materinya tentang apa, Dek? Tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan, Kak. Oh, boleh. Perhatiin ya, Dek. Iya, Kak. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kehidupan kelompok, grup, kumpulan, atau gerombolan. Contohnya apa, Kak? Contohnya dalam biologi, misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada kelompok vertebrata dan invertebrata, kelompok dikotil dan kelompok monokotil. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengenal suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan suku-suku yang lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Ada nggak, Kak, kumpulan yang bukan merupakan himpunan? Ada, Dek. Kumpulan yang bukan merupakan himpunan, contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi, kumpulan orang kaya di Indonesia, dan masih banyak lagi. Kenapa emangnya, Kak? Semua itu disebut kumpulan, tapi bukan merupakan himpunan. Karena semua itu bukan merupakan objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya kumpulan siswa yang pandai. Karena siswa yang pandai di sini didefinisikan belum jelas, pandainya itu dikategorikan seperti apa? Coba kalau diganti kategori pandai itu dengan angka nilai. Misalkan kumpulan siswa yang mendapat nilai 80, misalnya, maka di sini dapat didefinisikan dengan jelas bahwa kumpulan itu adalah kumpulan siswa yang mendapat nilai 80 saja. Iya, Kak. Adel paham sekarang. Kalau cara penyajian himpunannya bagaimana? Bisa tolong jelasin lagi nggak? Bisa, perhatikan ya. Iya, Kak. Sebenarnya sering dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan bahwa kita terlibat dalam penyajian suatu himpunan. Contohnya penyajian makanan untuk sekeluarga. Terdapat berbagai jenis sajian makanan, demikian juga dalam penyajian himpunan. Oh, begitu ya, Kak. Emang ada berapa cara penyajian himpunan itu, Kak Nisa? Terdapat 3 cara untuk penyajian suatu himpunan.
dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan namanya atau anumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggota yang sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberikan tanda 3 titik. Dengan demikian, dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, misalkan A sama dengan 2,3,5,7 dan B sama dengan A, I, U, E, O. Kemudian C sama dengan titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Cara yang keduanya, Kak? Cara yang keduanya yaitu dengan cara dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dengan kata lain, berarti anggota dari himpunan A itu adalah A sama dengan 3, 5, dan 7. Minta contoh yang lainnya dong, Kak Nisa. Contoh yang lainnya misalkan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dengan kata lain, berarti anggota dari himpunan B itu adalah B sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Gimana, Dek? Udah paham belum? Sudah, Kak. Tinggal satu lagi, yaitu cara yang ketiga, Kak. Cara yang ketiganya yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. X, PX dalam kurung dinyatakan PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Contohnya, Kak. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Oh, gitu ya, Kak. Bagaimana sekarang? Sudah paham belum materi yang diajarkan di sekolahnya? Sudah, Kak Nisa. Kesimpulannya, himpunan itu adalah suatu objek yang didefinisikan dengan jelas. Jika definisinya tidak jelas, berarti bukan merupakan anggota himpunan. Dan cara penyajian himpunan itu ada 3, yaitu yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan namanya atau anumerasi. Yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan belajar kami di rumah. Semoga pengalaman kami bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.